Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Guru. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Ya, Bu. Kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum itu kita absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Putri, Hadir. Mia, Hadir. Lisa, hadir. Vivi, Hadir. Nadia, hadir. Suci, Hadir, Bu. oke, semuanya masuk ya hari ini. Iya, Bu. Sebelum masuk, kira-kira dari sini teman-teman ada yang tahu nggak sih kita mau belajar apa? Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan, betul sekali. Kasih tepuk tangan terlebih dahulu. Bahas tentang pencemaran lingkungan. Dari teman-teman di sini ada tahu nggak sih apa itu pencemaran? Saya tahu. Ya, silahkan Nadia. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan hidup yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Nah, betul. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Nah, terus bener yang apa Nadia ucapkan ya? Iya. Jadi pencemaran lingkungan itu adalah proses di mana zat atau komponen lainnya itu masuk ke dalam lingkungan dan merubah atau merusak lingkungan tersebut sehingga kualitas lingkungan tersebut menjadi turun hingga ke tingkatan tertentu yang menyebabkan lingkungan tadi itu tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, dari teman-teman ada yang bisa nebak kira-kira pencemaran lingkungan itu dibagi menjadi berapa sih? Saya, Bu. Iya, silahkan. Jadi tiga apa saja? Tanah, Air, air, udara. udara. Beri tepuk tangan buat Suci. Nah, di sini Ibu punya media pembelajaran. Oke, bisa terlihat semua kan ya? Ya. Bisa. Di sini ada gunung berapi, lalu ada perkantoran yang mengeluarkan asap, lalu ada di sini juga limbah-limbah industri yang berupa asap. Kira-kira dari teman-teman sendiri, ini termasuk ke pencemaran apa sih? Udara. Nah, betul sekali ya, ini termasuk ke pencemaran udara. Lalu kita yang selanjutnya. Nah, di sini ada sampah yang menumpuk, lalu orang buang sampah sembarangan. Di sini ada pembakaran sampah. Itu kira-kira termasuk ke pencemaran apa? Ada yang bisa jawab? Mana? Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan. Terakhir, kira-kira nih. Lisa, ayo dari tadi yang diem aja. Kira-kira dari gambarnya termasuk ke pencemaran apa? Air. Nah, betul ya, air ya. Nah, jadi teman-teman, ini merupakan 3 macam pencemaran yang telah disebutkan oleh Suci tadi. Ada pencemaran air, udara, lalu juga tanah. Di sini, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan secara umum dan juga pencemaran air. Untuk pencemaran udara dan pencemaran tanah kita akan bahas di pertemuan yang selanjutnya. Oke, ini saya pinggirkan terlebih dahulu. Oke, bisa terlihat PPT-nya? Bisa. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang pencemaran terlebih dahulu ya. Kita mulai dari definisi pencemaran. Jadi, pencemaran lingkungan seperti yang sudah dikatakan oleh temennya tadi, bahwa pencemaran itu adalah proses masuknya atau dimasukkannya zat atau makhluk hidup
ke dalam lingkungan yang menyebabkan kualitas lingkungan menjadi menurun ke tingkatan tertentu. Nah, di sini ada yang namanya polutan. Nah, polutan ini yang kita sebut sebagai zat yang mencemari lingkungan. Dari sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Saya mau tanya, Ya, silakan Nia. contoh-contohnya macam-macamnya polutan itu apa aja ya, Bu? Nah, oke, ada pertanyaan bagus. Jadi, polutan di sini bisa berbagai bentuk ya, mulai dari suara, radiasi, debu, atau zat-zat lainnya yang jumlahnya itu berlebih dan membahayakan di lingkungan. Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Iya, sudah. Oke, kita next ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke faktor akibat pencemaran lingkungan. Yang pertama itu ada faktor dari kegiatan manusia. Biasanya ini berupa kegiatan bukan kegiatan individu, jadi berupa kegiatan yang populasi. Lalu yang kedua itu ada faktor dari alam yang biasanya itu seperti gunung meletus dan sebagainya. Mungkin Mbak Putri ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, karena ada yang mau ditanyakan, saya boleh tanya ya. Nah, kira-kira Mbak Putri tahu nggak sih apa yang menyebabkan pencemaran lingkungan itu terjadi? Tahu. Oh iya, alam dan manusia. Nah, betul. Tepuk tangan dulu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke macam-macam pencemaran. Tadi udah disebutkan ya, ada 3 macam pencemaran. Yang pertama tadi apa? Air. Yang kedua apa? Udara. Dan yang ketiga? Tanah. Nah, betul sekali. Kita bahas ke pencemaran yang pertama, yaitu pencemaran air. Jadi pencemaran air ini merupakan proses masuknya polutan atau zat-zat yang berbahaya ke dalam lingkungan air yang menyebabkan kualitas air menjadi menurun hingga ke tingkatan tertentu. Nah, jadi di sini ada 3 macam faktor pencemaran air. Yang pertama itu limbah rumah tangga, yang kedua ada limbah pertanian, dan yang ketiga ada limbah industri. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu limbah rumah tangga. Nah, biasanya limbah rumah tangga ini dihasilkan dari kegiatan-kegiatan rumahan. Bisa berupa bahan organik atau anorganik yang berbahaya, toksik, dan beracun. Lalu selanjutnya itu ada limbah industri, di mana ini hasil dari kegiatan-kegiatan industri, bisa berupa limbah dari tekstil, lalu limbah dari pabrik kertas, dan sebagainya. Yang seperti kita ketahui bahwa limbah industri itu banyak mengandung zat-zat yang berbahaya dan juga beracun, yang itu akan membahayakan bagi lingkungan, terutama untuk perairan. Lalu yang selanjutnya di sini ada limbah pertanian. Biasanya itu dari kegiatan-kegiatan pertanian. Nah, misalnya penggunaan pestisida, insektisida, atau pupuk-pupuk ya secara berlebihan dan juga terus-menerus. Ini akan menyebabkan terjadinya blooming algae. Dari teman-teman ada yang tahu apa itu blooming algae? Tidak, Bu. Nah, jadi blooming algae itu merupakan fenomena di mana alga itu tumbuh subur dan banyak sehingga menutupi permukaan air. Nah, itu akan sedikit merugikan bagi habitat di lingkungan air tersebut karena kadar oksigen itu menjadi menurun. Lalu sinar matahari juga tidak dapat menembus ke dalam air. Itu akan mengganggu atau merugikan biota-biota yang ada di perairan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dampak-dampak pencemaran. Di sini ada 6 dampak ya pencemaran. Yang pertama itu ada penurunan kualitas lingkungan. Seperti yang kita ketahui, apabila air sudah tercemar, maka kualitas lingkungan menjadi turun hingga ke tingkatan tertentu. Lalu yang kedua itu ada gangguan kesehatan. Di sini bisa berupa banyak penyakit, berbagai macam penyakit yang dihasilkan dari pencemaran air. Misalnya disentri, kolera, diare, dan sebagainya. Nah, yang ketiga ini ada pemekatan hayati. Pemekatan hayati itu apa? Jadi, pemekatan hayati merupakan proses di mana kadar bahan pencemar itu meningkat dan masuk melalui makhluk hidup itu sendiri. Nah, yang keempat ini merupakan dampak, yaitu mempercepat proses kerusakan benda. Jadi, dari air limbah itu akan memacu reaksi yang dimana itu akan mempercepat proses kerusakan benda, seperti contohnya karatan. Nah, itu akan sangat berdampak negatif ya bagi benda-benda di sekitarnya. Lalu yang kelima itu adalah mengurangi nilai estetika dari suatu lingkungan. Apabila air itu sudah tercemar, maka kan warnanya berubah lalu berbau. Nah, itu akan mengurangi nilai keindahan dari suatu lingkungan. Sama halnya seperti dampak yang terakhir, yaitu mengganggu pemandangan. Nah,
Di sini ada berbagai cara yang dapat teman-teman lakukan untuk bisa mengatasi pencemaran air. Yang pertama itu membuat kolam stabilisasi. Nah, tujuan dari pembuatan kolam stabilisasi ini untuk mengurangi kadar pencemar yang masuk ke dalam air. Nah, yang kedua itu adalah IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Nah, di sini bertujuan untuk sebelum air limbah itu dialirkan di saluran umum itu diolah terlebih dahulu untuk mengurangi dan meminimalisir adanya polutan di dalam limbah, sehingga juga meminimalisir atau mengurangi terjadinya pencemaran air. Cara mengatasi pencemaran air yang terakhir itu dengan human excerpta atau pengolahan excerpta. Nah, human excerpta ini biasanya itu berasal dari sisa-sisa buangan dari tubuh makhluk hidup atau tubuh manusia. Nah, bisa berupa feses atau juga urin. Ini biasanya kita lakukan dengan cara pembuatan septic tank, di mana itu human excerpta tadi itu kita timbun agar tidak memari sumber-sumber air atau juga perairan secara umum seperti itu. Nah, jadi itu penjelasan dari pencemaran lingkungan dan juga pencemaran air. Oke, kita lanjut ke latihan soalnya ya. Ibu akan membagikan lembar kerjanya. Silakan teman-teman isi terlebih dahulu nama, nomor absen, dan juga kelasnya. Terima kasih. Nah, teman-teman silakan jangan lupa baca perintahnya, isi identitasnya, lalu Ibu beri waktu 20 menit untuk mengerjakan. Silakan didiskusikan terlebih dahulu ya. Habis ya, mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjawab pertanyaan yang pertama terlebih dahulu, dimulai dari Suci mungkin. Saya soalnya membuat garis. Nah ya, silahkan dijawab ya. Ya, di sini yang gambar pertama yaitu polusi dari pabrik, sehingga saya menggariskan polusi pabrik merupakan pencemaran udara. Ya. Kemudian gambar yang kedua yaitu limbah yang ada di laut atau di perairan, sehingga saya gambar itu dikelompokkan ke pencemaran air. Kemudian gambar yang nomor 3 itu tempat pembuangan sampah, sehingga saya menghubungkan gambar ini menjadi pencemaran tanah. Oke, betul ya. Mungkin dari teman-teman ada yang berbeda jawabannya dari Suci? Sama, oke. Kita lanjut ke soal yang berikutnya, yang B. Silakan mungkin Nadia bisa dibacakan soal yang pertama. Environmental pollution atau pencemaran lingkungan adalah, saya pilih jawaban yang A, masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia. Nah, betul ya. Teman-teman ada yang jawab selain A? Tidak. Ya, sama. Oke, yang selanjutnya Vivi. Ciri-ciri air sudah tercemar yaitu berubah warna jawabannya. Jawabannya A, B, C atau A. A berubah warna. Oke, selanjutnya Lisa. Dampak pencemaran air di antaranya yaitu jawabannya D, penurunan kualitas lingkungan. Nah, betul ya, jawabannya D. Selanjutnya Putri. Gambar di bawah ini merupakan salah satu cara penanggulangan pencemaran. Jawaban saya B, air. Nah, betul. Dari teman-teman silakan apabila ada yang salah diperbaiki terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Oke, teman-teman buat jawab yang C, kita lihat videonya terlebih dahulu ya. Silahkan disimak baik-baik. Oke, sudah dilihat videonya? Silahkan didiskusikan terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan yang C. Ibu beri waktu 15 menit ya. Oke, karena udah lewat dari 15 menit, silahkan mungkin ada yang mau menyampaikan hasil diskusinya. Ya, silahkan.
Jelaskan dan tuliskan hasil diskusi kelompok Anda tentang pengaruh kejernihan air terhadap kondisi pergerakan ikan setelah melihat video pembelajaran. Jawaban kami adalah ikan akan bergerak lebih bebas dan aktif pada air jernih, sedangkan pada air tercemar ikan akan lebih sulit untuk bergerak dengan bebas. Air yang tercemar mengandung polutan air. Zat polutan tersebut dapat berukuran kecil ataupun besar. Misalnya, ketika air tersebut mengandung banyak sampah plastik dan reruntuhan bangunan, maka ikan yang akan berenang dalam air akan merasa terganggu dan terancam kehidupannya. Hal ini dikarenakan penumpukan polutan tersebut dapat menjadi rancu bagi ikan dan biodata perairan tersebut. Nah, betul ya, tulis tepuk tangan terlebih dahulu. Nah, oke, dari teman-teman, sekiranya ada yang mau ditanyakan dari pertemuan kita kali ini. Ya, silahkan Suci. Kira-kira dampak dari pencemaran air itu apa? Apa aja? Nah, jadi dampak dari pencemaran air itu banyak ya, bisa berupa gangguan kesehatan. Contohnya itu seperti penyakit diare, kolera, lalu disentri, lalu bisa juga berupa pemekatan hayati. Lalu ada juga apabila terjadi pencemaran air itu kualitas lingkungan dan nilai keindahan dari suatu lingkungan itu menjadi menurun. Mungkin itu dampak-dampak dari pencemaran air. Nah, dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak, mungkin sudah cukup ya? Cukup. Nah, sebelum kita tutup, mungkin ada satu perwakilan yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Saya Bu. Ya, silakan Nadia. Lingkungan itu dapat menurunkan kualitas air, udara, dan tanah. Nah, betul. Mungkin ada yang lain? Apa sudah cukup? Cukup. Oke, sudah cukup ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas 2 macam pencemaran lagi, yaitu udara dan juga tanah. Nanti teman-teman silakan baca buku paketnya di rumah dan halaman 50 dan 56 ya kalau nggak salah. Nanti dilihat lagi ya. Dan nanti minggu depan kita akan bahas. Jadi teman-teman silakan dipelajari terlebih dahulu. Apabila nanti ada pertanyaan silakan ditanyakan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya untuk waktunya hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.